Hello everyone, welcome to the Joy Talk video, your source of every tips in learning English. My name is Miss Aga dan hari ini kita akan melanjutkan tentang present perfect tense. Kalimat negatif, kalimat tanya, dan adverb yang digunakan dalam present perfect tense. Are you ready? I'm ready. Let's go. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya ya. Yang pertama adalah kalimat negatif. Kita tahu dari kalimat positif, present perfect tense itu adalah subject, kemudian have or has, kemudian verb 3. Kalau kalimat negatifnya bagaimana, Miss? Kalimat negatifnya, kita lihat contohnya ya. They have not finished the task. Kita breakdown. They as the subject, kemudian have, kemudian not, kemudian finished as the verb 3. Dari contoh ini, kita bisa lihat formula kalimat negatifnya. Subject ditambah have or has, ditambah not, kemudian verb 3. Tambah not setelah have or has untuk membuat kalimat negatif dari present perfect tense. Yang kedua adalah kalimat tanya di present perfect tense, interrogative sentence. Formulanya apa, Miss? Formulanya kita lihat dari contohnya dulu ya. Contohnya adalah have they finished the task? Tanda tanya. Kita breakdown contohnya. Have, kemudian they as the subject, kemudian finished as the verb 3, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Dari contoh ini kita bisa melihat formulanya. Formulanya adalah have or has ditambah subject ditambah verb 3, kemudian harus diakhiri dengan tanda tanya. Karena ini kalimat tanya ya. Dan ingat, kalau subject verb agreement harus sangat diperhatikan. Jika subjeknya adalah I or plural, maka kita menggunakan have. Jika subjeknya adalah singular, maka kita menggunakan has. Oke? Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang ketiga. Yang ketiga adalah adverb yang digunakan di present perfect tense. Pertama adalah for and since. Beda penggunaannya. Penggunaannya untuk for adalah how long this period is. Seberapa lama kalimat itu terjadi. Nah, untuk since adalah when the period began. Sejak kapan kalimat itu terjadi? Kita lihat contohnya ya. Contohnya untuk for. Lintang has had that camera for a week. Jadi, for a week, selama seminggu, Lintang sudah memiliki kamera itu. Untuk for. Kemudian, contoh untuk since. Since we have lived in Yogyakarta since 1983. Seperti itu, jadi sejak 1983. Itu untuk for and since. Oke, yang kedua adalah adverb today, this week, this morning, this year, this Saturday, this Wednesday, and etc. Penggunaannya sama di akhir kalimat. Kita lihat contohnya ya. Contohnya adalah Ica has done quite a lot of work today. Contoh yang kedua, I haven't watched any movies this month. So when we use adverb today, this week, this morning, this year, this Saturday, this Wednesday, kita menggunakan bla 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 today or bla 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 this Wednesday. Seperti itu. Alright, yang terakhir untuk adverb adalah just, already, and yet. Kita lihat penggunaannya ya. Penggunaan untuk just adalah a short time ago atau baru saja terjadi. Kemudian, already adalah sooner than expected atau lebih awal terjadi di luar perkiraan. Yang terakhir adalah yet, expecting something to happen, diperkirakan akan terjadi, namun belum terjadi. Kita lihat contohnya ya. Contohnya untuk just, we've just come back from our holiday. Jadi, kembali dari liburan itu baru saja terjadi. Yang kedua, untuk already, my brother has already crashed his new car. Jadi, kecelakaan ini terjadi lebih awal di luar perkiraan kita. Seperti itu. Oke, my brother has already crashed his new car. Yang terakhir adalah yet, expecting something to happen. Atau gampangnya di Indonesia adalah belum. Belum. Tapi take notes di sini, yet
digunakan at the end of negative and interrogative sentence, di akhir kalimat. Namun untuk just and already digunakan sebelum verb 3, just come back. Oke, kemudian already adalah already crashed. Jadi sebelum verb 3 untuk just and already. Untuk yet itu di akhir kalimat. Kita lihat contohnya ya. Contohnya adalah yang pertama, it's midnight and you haven't finished your homework yet. Belum menyelesaikan PR yet. Yang kedua, untuk interrogative sentence adalah has your course started yet? Sudah mulai belum? Seperti itu. Itu untuk just, already, and yet. There you go, tadi itu adalah present perfect tense, kalimat negatif, kalimat tanya, dan adverb yang digunakan. If you like this video, click the like button below and don't forget to comment down the next tips you want to know. You've been watching Joy Talk video. I'm Miss Aga, keep learning and stay awesome, bye!